مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق الله رسوله الكريم. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Huda yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kembali kita sama-sama bisa berhadir di ruangan Masjid Al-Huda yang sama-sama kita cintai dan muliakan ini, melaksanakan aktivitas rutin kita di bulan Ramadan, yaitu salat maghrib, salat isya, dan salat tarawih berjamaah. Salawat dan khususnya kita semua yang hadir di masjid ini, keluarga kita yang ada di rumah dan dimanapun berada, serta kepada seluruh umat Muhammad hingga yaumil qiyamah. Jamaah salat tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada khilaf kita pada malam hari ini, khilaf. Ada yang malam ini malam ke-15, insyaallah, ada yang malam ke-16. Tetapi jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan ini marilah kita sikapi dengan berdasarkan hadis Rasul. Ungkapan Rasul, apa kata Rasul? Perbedaan di antara umat itu rahmat, kata Rasul. Al-ikhtilafu min ummati wa rahmah. Jadi jangan kita permain sampai kapanpun akan tetap ada. Suatu ketika Kiai Hasim Muzadi, kalau tidak keliru, tatkala diundang oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, diundang, kemudian PP Muhammadiyah juga diundang, dipertemukan. Ini jangan sampai umat ini ribut. Kenapa ini Muhammadiyah dengan NU maaf tidak bisa bersatu nih dalam hal Ramadan? Kata beliau, maaf Pak Wakil, bagaimana bisa satu pendapat kalau cara pandang melihatnya berbeda? Sampai kapanpun tidak akan bisa, kecuali pas memang hitungannya. Ada yang secara ruqyah, ada yang secara hisab. Jadi metode berbeda, maka akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Tetapi mari kita sikapi perbedaan ini dengan berdasarkan kalam Rasul, bahwasanya itu adalah rahmah dan jangan kita permasalahkan. Kau memuliakan Allah, namun topik pembahasan pun pada malam hari ini bukan itu fokusnya. Kalau malam ini ada yang menyatakan 15 atau 16, berarti kita satu malam atau dua malam lagi kita akan mendapat yang namanya malam 17 Ramadan. Maka di malam 17 Ramadan itu ada satu peristiwa penting, Bapak jemaah sekalian, yang disebut dengan nuzulul Quran. Bahwasanya di malam 17 Ramadan itu Allah turunkan sebuah kitab yang paling mulia, yang merupakan satu petunjuk, kitab yang menjadi petunjuk bagi kita umat Islam, bahkan seluruh umat manusia sebenarnya hingga akhir zaman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang belum disampaikan di depan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Sebenarnya petunjuk bagi semua umat manusia. Bukan kita umat Islam saja, tapi Al-Qur'an itu merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, ini adalah salah satu dari sekian banyaknya keutamaan dan kemuliaan daripada Al-Quran. Di antaranya yang pertama tadi, Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Paling tidak ada 3 garis besar petunjuk di dalam Al-Quran. Petunjuk tentang beribadah, petunjuk tentang bermuamalah, dan petunjuk tentang bermuasyarah. Ibadah terbagi lagi menjadi 2, ada ibadah mahdhah, bagaimana mengeluarkan zakat dan lain sebagainya, itu diatur di dalam Al-Quran. Itu adalah tata cara kita beribadah, petunjuk kita beribadah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, petunjuk kita bermuamalah, bagaimana kita melaksanakan hak jual beli, bagaimana kita berakad di dalam jual beli tersebut, maka diatur di dalam Al-Quran. Walaupun memang Al-Quran tidak satu-satunya sebagai rujukan kita umat Islam.
Al-Quran memang bukan satu-satunya rujukan untuk umat Islam, karena Rasul pun menjelaskan kepada kita. Kata Rasul, "Taraktu fi amraykum lan tadillu ma tamassaktum bihi, wa kitabullah wa sunnatun nabi." Aku tinggalkan dua perkara pusaka pada bagi kalian semua, yang apabila kalian berpegang pada keduanya itu maka kalian akan selamat. Apa itu? Kitabullah wa sunnatun nabi. Ada kitabullah Al-Quran, ada sunnah Rasul. Fungsi sunnah Rasul adalah menjelaskan sesuatu yang sifatnya sama di dalam Al-Quran. Yang awam maka dijelaskan oleh Rasul di dalam hadisnya. Jadi fungsi hadis memperjelas apa yang di dalam Al-Quran. Yang sebenarnya induk daripada semuanya adalah Al-Quran juga. Bagaimana kita bermuamalah diatur di dalam Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana kita bermuasyarah. Muasyarah itu apa? Bagaimana kita bermasyarakat. Bagaimana kita itu bertetangga. Bahkan Rasul SAW pun menjelaskan, orang yang baik itu adalah orang yang apabila tetangganya aman di sekitarnya. Orang yang baik itu adalah orang yang apabila dia bertetangga, tetangganya itu aman di sekitarnya. Bahkan tatkala dia tiada, tetangganya atau orang di sekitarnya itu merindukannya. Itu diatur pula di dalam Al-Quran. Jemaah sekalian, banyak lagi daripada keistimewaan daripada Al-Quran. Paling tidak malam ini kita sampaikan 1, 2, atau 3. Yang kedua, Al-Quran itu adalah jemaah sekalian, mukjizat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul sesuai dengan tuntutan zamannya. Kalau di zaman Nabi Musa, tren di saat itu adalah sihir menyihir. Tongkat dilempar bisa jadi ular, tali dilempar jadi ular, maka tatkala itu Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa, Allah izinkan Nabi Musa menjadikan tongkat yang dipegang menjadi ular yang besar sehingga melahap seluruh daripada ulat-ulat kecil milik penyihir daripada Raja Fir'aun. Di zaman Nabi Isa itu yang ngetrennya adalah seni pengobatan. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa itu, Nabi Isa meninggal dunia. Kepada Nabi kita Muhammad SAW, kenapa Allah turunkan Al-Quran sebagai mukjizat? Bahwasanya kita ketahui masyarakat Makkah tempo dulu itu bukan jahiliyah yang tidak punya ilmu pengetahuan, tidak. Jahiliyahnya masyarakat Arab itu karena tidak mengenal iman. Mereka lupa dengan agama-agama orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, agama tauhid, sehingga mereka melupakan keimanan, itu yang disebut jahil. Tetapi dalam segi ilmu pengetahuan mereka tidak jahil. Masyarakat lupa Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah kalam-kalam Allah yang isinya itu tidak ada sebanding daripada puisi ilmu tauhid, sehingga mereka melupakan keimanan, itu yang disebut jahil. Tetapi dalam segi ilmu pengetahuan mereka tidak jahil. Masyarakat Arab tempo dulu itu mereka ngetrennya dengan puisi-puisi yang indah-indah. Maka Allah turunkanlah mukjizat kepada Nabi kita Muhammad berupa Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah kalam-kalam Allah yang isinya itu tidak ada sebanding daripada puisi orang Arab yang dulu yang mampu menandingi keelokan daripada balaghahnya, mantiknya daripada kalam-kalam Allah yang disebut dengan Al-Quran. Maka Al-Quran menjadi mukjizat Nabi. Kalau kita membacanya maka menjadi ibadah kepada kita. Al-Quran adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir, yang dimulai dari surah Al-Fatihah ditutup dari mau belajar Al-Quran, mengamalkan isi kandungannya dan mengajarkannya kepada yang lain. Jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan momentumnya daripada hikmah nuzulul Quran, mari sama-sama kembali kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita tingkatkan semangat kita beribadah khususnya di bulan Ramadan, dan kita tingkatkan pula semangat kita membaca Al-Quran. Karena Ramadan itu syahrul Ramadan wa syahrul Quran. Bulan Ramadan itu disebut juga dengan bulan Al-Quran. Walaupun membaca Al-Quran di bulan-bulan lain pun dianjurkan, tetapi lebihlah kita tingkatkan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena satu huruf dibaca Al-Quran di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita bermajelis di bulan Ramadan ini, Allah ampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Allah menjadikan anak-anak kita, keturunan kita anak yang saleh dan salehah. Allah berikan hidayah kepada kita, melimpahkan rahmat kepada kita, rezeki yang berlimpah, sehingga
dengan rezeki itu kita mampu menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.